Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam, alladzi rafa'ana bil ilmi darajat. Wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin wa tibyanan lil aminin wa qudwatan lil alimin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu aral apapun. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada tema kali ini yakni tentang Rabu Wekasan dalam pandangan Islam. Rabu Wekasan sendiri yakni Rabu di mana hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Yang mengistilahkannya yakni adalah orang Jawa. Di zaman milenial ini masih ada banyak pro dan kontra tentang Rabu Wekasan. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Mustahib Sabiri MPDI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan merangkap untuk mendiskusikan satu kegiatan yang selama ini sudah berkembang di masyarakat tetapi masih timbul pro kontra, yaitu tentang adanya pelaksanaan Rabu Wekasan. Sehingga temanya adalah Rabu Wekasan dalam pandangan Islam. Salawat salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya, syafaat di dunia wa fil akhirah, utamanya syafaatul udma. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Berkaitan dengan Rabu Wekasan, ketika masing-masing berpikir atau kemudian berpedoman pada teorinya masing-masing, maka tidak akan ada titik temu tentang adanya pro kontra tersebut. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu senantiasa mengajarkan kepada demokratis. Islam mengajarkan kepada perbedaan. Perbedaan benar-benar dihargai di dalam Islam. Sehingga tema malam hari ini, semoga dengan adanya kajian malam hari ini nanti sedikit memberikan pencerahan sehingga orang yang pro atau yang sepakat dengan adanya Rabu Wekasan tidak sampai kemudian menyalahkan orang yang tidak melakukan Rabu Wekasan. Sebaliknya, orang yang tidak sepakat dengan Rabu Wekasan juga tidak menyalahkan yang melakukan Rabu Wekasan. Rabu Wekasan itu kalau dimaknai adalah dari dua kata Rebu dalam bahasa Jawa. Sedangkan Wekasan punya makna pungkasan atau akhir. Sebenarnya ketika kita mencoba untuk melacak kapankah kegiatan Rabu Wekasan itu dimulai, sampai sekarang saya belum mampu memberikan jawaban. Nah, ketika kita melihat di berbagai pesantren kemudian ada kegiatan itu dan masing-masing pesantren kemudian mengeluarkan satu wadifah atau kemudian satu pikiran, ternyata rujukannya
referensinya mengacu kepada kitab Kanjun Najah Wasurur. Kitab tersebut dikarang oleh beliau Sayyid Abdul Hamid bin Muhammad Ali Al-Quds. Beliau lahir di Mekah, lahir di Mekah, dan ayah beliau adalah keturunan dari Jawa, keturunan dari Jawa. Beliau lahir pada tahun 1863 atau dalam bulan Hijriah itu 1280 Hijriah. Beliau mengarang kitab Kanjun Najah Wasurur, kemudian di dalamnya itu menjelaskan tentang wadifah-wadifah atau amalan-amalan yang dilakukan pada bulan-bulan Komariah. Di antaranya adalah bulan Safar. Di dalam bulan Safar itu beliau merujuk dari kitab Mujarobat karya dari Al-Alamah Derodi, bahwa di malam di Rabu terakhir di bulan Safar itu Allah menurunkan 320.000 bala, sehingga sebagian ulama melakukan satu bentuk ikhtiar. Makna ikhtiar sendiri sebenarnya adalah pilihan, tetapi bagi kita selama ini memaknai ikhtiar kan bukan pilihan, tapi usaha. Ini ada pengisiran makna, sebab ikhtiar itu kan bentuk masdar dari ikhtaro, yahtaru, ikhtiaron. Ketika orang punya pilihan, maka dia akan berusaha mewujudkan pilihannya, sehingga terjadi penggeseran makna dari makna ikhtiar yang sebenarnya di makna pilihan kemudian menjadi makna usaha. Nah, informasi tersebut didapatkan dari Ba'dul Arifin atau ulama kasyaf. Kalau orang Jawa mengatakan bahwa wali atau orang soleh yang mengetahui. Perlu dipahami bahwa kata-kata mengetahui itu bukan berarti orang soleh itu mengetahui hal yang gaib. Hal yang gaib itu murni menjadi wilayahnya Allah, menjadi hak prerogatifnya Allah. Tetapi ketika Allah menghendaki salah satu hambanya untuk diberikan informasi tentang yang hal gaib, maka tentu kita sebagai makhluk tidak bisa membatasi irodahnya sang Khalik. Nah, akhirnya kemudian melakukan satu bentuk ikhtiar dengan jalan melakukan sholat hajat. Sholat hajat niatnya adalah lidahil. Kemudian yang masalah adalah bagaimana kita menyikapinya ketika mengatakan bahwa bukankah sesuatu yang dilakukan itu harus bersyariat, sedangkan tidak ada satu hadis pun dan sahabat pun tidak pernah melakukan yang namanya kegiatan berpekasan, sehingga disinyalir kegiatan ini dianggap hal yang mengada-ngada karena dianggap bid'ah. Nah, kalau memang sholatnya adalah sholat berbekasan, memang bid'ah dan tidak mendasar, karena Rasulullah tidak pernah melakukan, dan itu masuk dalam kategori ghairu masyru', tidak disyariatkan. Tetapi kalau kemudian kita sholatnya sholat hajat, apa itu tidak bersyariat? Sehingga di dalam Islam itu jangan sampai kita hanya mengatakan tidak boleh, tetapi ketika sesuatu itu sudah berkembang di masyarakat, bagaimana kita mengkompromikan dari hal yang ghairu masyru' kemudian menjadi hal yang tidak melanggar syariat. Karena malam itu
dianggap turun 320.000 galak, kemudian sebagian ulama yang hasyat tadi kemudian melakukan sholat hajat, niatnya lidafil galak 4 rakaat. Kalau pelaksanaannya malam, maka 4 rakaat tersebut dilaksanakan setiap 2 rakaat salam. Yang dibaca setelah Fatihah adalah Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. 4 rakaat bacaannya sama. Ini satu versi. Kemudian pendapat yang lain merujuk kepada kitab Kanjeng Hajar Rosbadi, tidak 4 rakaat tetapi 6 rakaat dengan 3 salaman kalau malam dilakukan. Rakaat yang pertama setelah Fatihah membaca ayat kursi, sedangkan rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas 1 kali. Atau kemudian ikhtiar yang berikutnya dengan jalan membaca surah Yasin 1 kali. Pada saat ayat salamun qawlam mir rabbir rahim itu dibaca 313 kali. Setelah selesai membaca Yasin, kemudian membaca sholawat munjiat 1 kali, kemudian berdoa memohon kepada Allah agar dihindarkan dari berbagai musibah dan bencana, sekaligus memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepada dirinya. Ini yang kemudian melakukan kegiatan berokasan. Nah, yang jadi masalah, bolehkah kita mengikuti informasi yang diberikan oleh orang yang soleh? Kan seperti itu. Mengikutinya boleh, tetapi tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena informasi atau ilham yang didapatkan oleh orang yang soleh itu bukan merupakan hujah dan bukan merupakan syariat, sehingga tidak wajib diikuti. Dengan ajalnya Rasulullah meninggal, wafat, ini menunjukkan syariat sudah terhenti. Di situ dikatakan bahwa boleh mengikuti dan mempercayai ilham yang disampaikan oleh orang yang soleh. Kalau saya pribadi tidak hanya sekedar boleh, tetapi sebaiknya mengikuti informasi yang diberikan oleh orang soleh. Kenapa demikian? Silakan dilihat di Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Di situ ada sebuah hadis bahwa ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikanlah firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin melihatnya berdasarkan informasi dari Allah. Ini orang mukmin, apalagi ilham yang disampaikan oleh wali. Saya ulangi kembali, tidak wajib tetapi boleh kita mempercayai apa yang disampaikan oleh orang alim. Ini alasan bagi yang mengikuti. Alasan yang mengikuti. Kemudian alasan bagi yang tidak mengikuti. Mereka mengatakan bahwa kegiatan perburukasan adalah hal yang ghairu masyru' atau hal yang tidak disyariatkan, karena pada kenyataannya Rasulullah tidak pernah melakukan dan tidak pernah mengajarkan. Sehingga sebenarnya hanya dilihat dari sudut pandang. Bagi yang menentang, ini sudut pandangnya adalah legalitas formal. Legalnya memang tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Tetapi bagi yang melakukan, ini melihatnya tidak dari
lintas, tapi dari sisi yang lain. Sehingga dengan demikian masing-masing tentu punya alasan. Ini berkaitan dengan kegiatan Rabu Hasan. Nah demikian tentunya bagi yang melakukan silahkan melakukan dengan catatan bahwa sholat yang dilakukan tidak sholat Rabu Hasan tetapi sholat hajat lidafil daya. Misalnya Anda menganggap saya ini orang soleh, dan saya bilang nanti 1 jam lagi akan ada gempa. Yuk sama-sama saya ajak sholat hajat lidafil daya dan bersedekah. Semoga Allah menghindarkan kita dari musibah gempa. Bagi kalian kan boleh percaya, boleh tidak, tetapi tidak wajib percaya. Kok seandainya apa yang saya sampaikan ini bohong, itu adalah tanggung jawab saya terhadap Allah. Anda tidak berurusan dengan diri saya. Kemudian berkaitan dengan sedekah. Memang di beberapa daerah itu untuk mengisi kegiatan Rabu Hasan dengan bersedekah. Sedekahnya itu disesuaikan dengan arah rumah. Mungkin ketika menghadap darat itu apa? Bagi kita tentu tidak perlu kita perdebatkan. Kenapa tidak perlu diperdebatkan? Karena kunci utama bukan bermacam-macamnya sedekah, tetapi berpedoman pada as-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi harapan kita nanti tampilkan bahwa Islam adalah agama demokratis. Islam adalah agama yang menghargai perbedaan. Bahkan adanya perbedaan tersebut menjadikan rahmat bagi umat. Bukankah ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah? Perbedaan para imam ini memberikan nuansa atau memberikan kebebasan kepada umat untuk mengikutinya. Demikian ini sekilas tentang gambaran atau latar belakang atau asbabul wuku kenapa sampai muncul Rabu Hasan. Kalau sekiranya ada hal-hal yang perlu diperjelas, kami berikan kesempatan untuk ditanyakan, sehingga ngaji kita ngaji dialog interaktif, sehingga nanti